Kalau kita ngomongin banjir, biasanya yang kebayangkan cerita soal bencana ya. Tapi kali ini, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah cerita tentang pemberdayaan, tentang strategi, dan tentang gimana caranya sebuah komunitas bisa bersiap bareng-bareng menghadapi datangnya air. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan bersama. Karena kesiapan yang sesungguhnya itu bukan soal menunggu bantuan datang, tapi justru tentang apa yang kita lakukan jauh sebelum tetes hujan pertama turun. Oke, biar gampang, kita akan bedah semuanya ke dalam 4 pilar utama. Pertama, gimana caranya kita bisa selangkah di depan hujan. Kedua, soal rencana aksi darurat yang harus kita punya. Ketiga, tentang bagaimana mengarahkan aliran air. Dan yang terakhir, cara kita membangun pertahanan yang lebih kuat. Yuk, kita mulai dari pilar yang pertama, mendahului hujan. Intinya simple, ini semua soal punya informasi yang tepat di waktu yang tepat. Karena tahu lebih dulu itu bisa dibilang setengah dari kemenangan kan? Fondasi paling dasarnya adalah kita harus kerja bareng sama ahlinya, yaitu BMKG. Anggap mereka ini bukan cuma penyedia ramalan cuaca, tapi partner strategis kita yang kasih data super penting buat kita ambil keputusan. Jadi, informasi yang kita butuhin itu lebih dari sekedar besok hujan atau enggak. Yang jauh lebih penting adalah seberapa lebat hujannya nanti dan kira-kira bakal berapa lama. Detail-detail inilah yang menentukan seberapa waspada kita harus bertindak. Oke, setelah kita punya informasinya, sekarang kita ngomongin soal aksi. Pilar kedua ini fokusnya geser dari sekedar tahu ke sebuah rencana aksi darurat yang jelas, personal, dan terkoordinasi dengan baik. Seringkali tanda bahaya pertama yang kita dengar itu ya suara sirene. Nah, memahami arti dari suara itu bukan cuma tanggung jawab pribadi loh, tapi jadi kunci supaya seluruh komunitas bisa bergerak serempak, teratur, dan yang paling penting, aman. Penting banget buat kita ingat, pola suara sirene yang beda-beda itu bukan sekedar berisik. Itu adalah bahasa komunikasi darurat. Pola A artinya bahaya masih rendah, kita cukup pantau. Pola B, levelnya naik, artinya siap-siap evakuasi. Nah, kalau sudah dengar pola C, itu tandanya bahaya tinggi, harus evakuasi segera. Ngomongin evakuasi, ada satu hal yang krusial banget, tas siaga. Kuncinya, siapkan tas ini jauh-jauh hari di dalam wadah yang tahan air. Jadi, pas sirene bahaya berbunyi, kita nggak lagi panik cari KTP atau baju ganti. Tinggal ambil tasnya, langsung jalan. Detik-detik itu bisa sangat berharga. Tapi persiapan pribadi aja nggak cukup. Komunitas juga perlu punya peta evakuasi yang jelas. Peta ini harus nunjukin gedung-gedung yang aman untuk mengungsi. Dan ini nggak kalah penting, harus ada jalur-jalur alternatif kalau rute utama ternyata terputus. Oke, dari level individu, sekarang kita geser ke skala yang lebih besar di pilar ketiga. Ini soal gimana kita bisa merancang lingkungan fisik kita untuk bisa berteman dengan air secara cerdas, bukan malah melawannya. Ini nih contoh perencanaan kota yang cerdas banget. Jadi ruang terbuka hijau, kayak taman atau lapangan, itu nggak cuma buat rekreasi. Desainnya dibuat sedemikian rupa supaya pas hujan lebat, area itu bisa berubah fungsi jadi semacam kantong air darurat, aset komunitas yang jadi pelindung. Gini cara kerjanya. Kalau hari lagi cerah, yaitu taman tempat kita santai, lapangan tempat anak-anak main bola. Tapi, begitu hujan deras datang, tempat yang sama ini langsung berubah jadi kolam penampungan sementara yang menahan luapan air. Satu solusi efisien yang melayani komunitas di cuaca baik maupun buruk. Tentu aja, ada kerjaan infrastruktur lain yang nggak kalah penting. Mulai dari proyek besar kayak membangun tanggul di pinggir sungai, sampai hal yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Rutin bersihin selokan dari sampah dan endapan. Pemeliharaan rutin ini jadi kunci biar sistemnya berfungsi. Nah, kita sampai di pilar terakhir. Kalau tadi kita bicara skala besar, sekarang kita zoom in ke level yang paling kecil tapi juga paling personal. Rumah kita sendiri. Gimana caranya tiap rumah bisa jadi lebih tangguh? Pertanyaannya jadi begini, gimana caranya kita mengubah rumah kita dari sekedar tempat tinggal menjadi semacam benteng pribadi yang siap dan kuat menghadapi terjangan banjir? Ini bukan soal beban, tapi soal penguatan. Ada satu aturan dasar yang sering dilupakan, tapi pentingnya luar biasa. Aturan 10 meter. Anggap aja sungai itu butuh ruang untuk bernafas. Kalau kita bangun rumah terlalu mepet, pas debit airnya naik, air itu pasti akan cari jalan lain. Dan seringnya, jalan lain itu, ya ke dalam rumah kita. Terus, apa aja yang bisa kita lakukan di rumah? Ada beberapa teknik nih. Misalnya, tinggikan lantai utama rumah,
Atau bikin semacam kolong di bawah rumah biar air bisa lewat. Perkuat juga tembok yang kira-kira bakal kena arus. Sampai yang paling simpel, pindahkan barang-barang berharga ke lantai atas. Setiap langkah kecil ini bisa mengurangi kerusakan secara signifikan. Semua pilar yang kita bahas tadi intinya cuma satu, dan bisa kita rangkum dengan kutipan ini. Ketangguhan bukanlah tentang menghindari badai, tetapi tentang membangun untuk menahannya. Kita kan nggak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Kita tutup dengan pemikiran ini. Ketangguhan sebuah komunitas itu lahir dari tindakan kita semua secara kolektif, mulai dari memantau cuaca sampai memperkuat rumah kita sendiri. Setiap orang punya peran. Jadi sekarang coba tanyakan pada diri Anda, peran apa yang akan Anda mainkan dalam kemitraan ini?